Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ariandi di Ariston Training Video. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja heat pump dan tentang error code atau kode error pada sistem heat pump. Oke, nah pada sistem heat pump ini dia ada dua sisi. Pertama adalah sisi tekanan tinggi yang warna merah ini, dan ada sisi tekanan rendah yang warna biru ini, sisi low pressure dan high pressure. Oke, nah jadi pada sistem heat pump ini adalah sistem refrigerasi kompresi uap. Jadi dia adalah closed system. Jadi di sistem ini terdapat gas yang bernama refrigerant. Nah, refrigerantnya ada berbagai macam, ada yang menggunakan R410 dan ada juga yang pakai R134A. Seperti itu. Oke, nah di sini sistemnya closed system. Jadi apabila terjadi kebocoran salah satu bagian atau salah satu sambungan, maka refrigerantnya akan habis. Oke. Dan kebalikannya, ketika terjadi mampet pada salah satu part, maka terjadi high pressure. Seperti itu. Kita bahas satu persatu. Pertama di sini ada kompresor. Nah, kompresor ini dia berfungsi untuk mensirkulasikan refrigerant dengan cara mengkompresi refrigerant dan meningkatkan tekanan. Jadi refrigerant di sini dihisap pada sisi suction di sini, dihisap dan ditekan sampai tekanannya tinggi. Seperti itu. Nah, pada kompresor ini dia ada dua sisi. Pertama adalah sisi kompresornya sendiri dan ada sisi motornya di sini. Jadi di sini ada motor. Oke, nah di dalam motor ini ada yang namanya kumparan, seperti motor pada umumnya. Nah, troubleshooting atau masalah yang sering terjadi di kompresor ini adalah suka terjadi macet di sini pada sisi kompresornya. Nah, macet ini banyak faktor, bisa karena olinya habis atau bisa terjadi aus pada partnya. Selanjutnya bisa juga pada gulungannya ini dia putus sehingga kompresor tidak bekerja. Nah, cara mengeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah cek RST pada port di sini, dicek listrikannya. Cek juga short body. Nah, apabila terjadi kerusakan, kompresor ini dia tidak bisa diperbaiki atau langsung diganti dengan kompresor yang baru. Nah, selanjutnya adalah katup servis. Jadi di katup di sisi tekanan tinggi ini ada namanya katup servis. Nah, katup servis ini dia berfungsi sebagai katup untuk melakukan pengisian atau pemvakuman refrigerant. Jadi katup ini dia banyak fungsinya. Nah, troubleshootingnya dia suka terjadi kebocoran pada seal dan menyebabkan refrigerant habis. Nah, cara ceknya bisa menggunakan busa sabun pada katup ini. Nah, bisa dikencangkan atau diganti seal baru atau diganti katup baru. Nah, di sini katup ini ada dua tipe, ada yang refrigerant R10A, R410A dan R134A. Ini berbeda diameternya. Oke. Nah, selanjutnya refrigerant bertekanan tinggi tadi setelah keluar dari kompresor dia masuk ke dalam kondenser. Nah, pada kondenser ini dia berfungsi untuk membuang panas ke air. Fungsinya sangat sederhana. Jadi refrigerant panas dari kompresor tadi dia masuk ke dalam kondenser di sini dan dia bersentuhan dengan air di sini. Terjadi heat exchanger atau perpindahan panas. Nah, selanjutnya refrigerant dia akan turun temperaturnya dan keluar lagi. Nah, di sini ada airnya nih. Air dingin masuk lewat sisi bawah dan keluar lewat sisi atas. Nah, masalah yang sering terjadi di sini kondenser ini dia bisa menyebabkan high pressure. Kalau misalkan terjadi pengapuran atau terjadi kerak di dalam kondenser ini sehingga panas dari kompresor ini dia tidak terbuang ke air sehingga error E5. Nah, ini bisa dilakukan scaling. Scaling itu jadi pembersihan dari kondenser ini menggunakan cairan-cairan tertentu untuk membersihkan kondenser. Nah, selain itu juga bisa terjadi low pressure. Nah, karena ini terjadi korosi di kondenser ini bisa menyebabkan kebocoran refrigerant. Nah, cara mengeceknya ini bisa dicek menggunakan busa sabun pada bagian sini nih. Kita bisa tutup
cek apakah ada kebocoran refrigeran di sini. Oke. Nah, pada kondenser itu terdapat yang namanya flow switch. Jadi flow switch ini dia berfungsi sebagai pengaman ketika tidak ada supply air dingin. Jadi heat pump itu dia bekerja harus ada supply air dinginnya. Kalau nggak ada dia bisa overheat atau high pressure nantinya. Nah, flow switch ini ketika dia tidak mendeteksi aliran air, namun unitnya dihidupin, dipaksa hidup gitu ya, ini bisa menyebabkan error, namanya error E3 dan juga error E4. Ini berbeda tipe, biasanya E3 atau E4. Nah, ini adalah masalah pada flow air. Cara ceknya, pertama cek nyala pompa, pastikan pompa itu tidak macet dan aliran airnya itu ada in outnya seperti itu. Selanjutnya jika flow airnya cukup dan pompa juga normal tetapi masih error E4, ini bisa di-adjust flow switch ini dengan cara memutar mur pada bagian belakang seperti ini. Di-adjust supaya flow switch ini dia pergerakannya tidak terlalu besar sehingga kena aliran air dikit dia sudah terhubung di sini. Nah, seperti itu dia flow switch. Nah, di sini dia posisinya flow switch dia berada pada kondenser atau di heat exchanger. Selanjutnya refrigeran tadi setelah keluar dari kondenser, dia tekanannya masih tinggi tapi temperaturnya tidak terlalu panas. Selanjutnya dia keluar dan diukur oleh namanya high pressure switch. Nah, high pressure switch ini dia berfungsi sebagai pengaman ketika terjadi overpressure atau tekanan yang berlebih, dikarenakan bisa jadi sumbatan atau kondenser yang kotor dan lain-lain. Nah, jika high pressure switch ini dia putus, dia akan menyebabkan error E5. Dia high pressure. Nah, cara ngeceknya dia menggunakan sensor buzzer pada kedua kutubnya. Nah, kita cek terhubung atau enggak pada saat terjadi error. Nah, selain kita mengecek ini juga kita harus mengecek tekanannya. Tekanannya dia normal atau enggak, tekanan refrigerannya. Nah, tekanannya standarnya adalah tekanan maksimumnya ada di 600 PSI. Misalkan dia tekanannya lebih dari 600 PSI, high pressure switch ini pasti akan putus di sini dan menyebabkan error E5. Dan misalkan tekanan terukur itu masih normal, tetapi high pressure switch ini putus, maka unit high pressure switch ini dia rusak. Nah, solusinya apa? Solusinya bisa kita jumper untuk sementara, atau kita bisa ganti satu part ini dan dilakukan pengisian refrigeran ulang seperti itu. Oke, tadi sisi tekanan tinggi kita ukur menggunakan high pressure switch. Selanjutnya sisi tekanan tinggi di sini diukur juga oleh namanya pressure gauge. Nah, pressure gauge ini dia yang tadi saya sebutkan, dia bisa membaca tekanan refrigeran di sini, sisi tekanan tinggi. Nah, pada HLP ini atau pada high pressure gauge ini juga, nah ini bisa terjadi kesalahan atau pembacaannya error. Nah, ini bisa kita kalibrasi menggunakan pressure gauge atau manifold gauge bawaan kita sendiri. Kita tancepin ke katup service high pressure dan kita samakan dengan tekanan di sini. Nah, solusinya kalau misalkan pembacaannya error itu bisa dilakukan penggantian atau kita abaikan pembacaan dari high pressure gauge ini. Seperti itu. Selanjutnya sisi tekanan tinggi setelah terukur oleh pressure gauge dia masuk ke katup ekspansi. Nah, di katup ekspansi ini dia terjadi penurunan tekanan yang sangat drastis. Oke, tekanan drastis sehingga tekanan yang tadinya tinggi dia masuk ke sini dan dia dipampatkan di sini. Setelah itu tekanan menjadi turun dan temperatur menjadi turun juga. Nah, di ekspansi ini dia ada yang namanya ini nih buat mengadjust dari bukaan katup. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika terjadi sumbatan di sini, nah ini bisa di reset nih. Cara meresetnya adalah memutarkan 3 kali putaran ke kiri, artinya dia dikendorin, dia ntar nanti ke bawah dia. Selanjutnya pasti sumbatan di sini akan keluar karena di sini ada sisi tekanan tinggi. Dia keluar ke sini. Nah, setelah dia keluar baru kita kembalikan lagi ke posisi semula. Kita putar lagi ke kanan 3 kali sehingga
kotoran yang di sini dia terflushing atau terbuang. Nah, jika terjadi sumbatan. Oke. Nah, jika terjadi sumbatan yang pasti tadi bisa menyebabkan error L5 karena tekanan yang di sini dia tidak terbuang ke sini. Jadi error L5. Dan yang kedua, jika terjadi sumbatan juga bisa terjadi proses pembekuan di sini. Karena penurunan temperaturnya sangat terlampau tinggi. Jadi di sini bisa terjadi pembekuan dan di sini panas nih. Sini panas, ini beku, itu artinya di sini mampet. Nah, di ekspansi ini juga terdapat adanya namanya bulb. Nah, bulb ini dia fungsinya untuk menjaga katup ini supaya dia main nih. Jadi ketika beban tinggi dan beban rendah pada kondenser, bulb ini bisa memainkan dari pembukaan katup ini secara otomatis seperti itu. Oke, nah di ekspansi ini dia terjadi penurunan tekanan yang tadinya merah di sini keluar menjadi biru. Selanjutnya tekanan rendah ini dia dibaca oleh manifold gate. Nah, manifold gate ini atau low pressure gate ini dia membaca sisi tekanan rendah. Sama seperti high pressure gate, dia juga bisa error dan harus dikalibrasi menggunakan manifold gate bawaan teknisi. Solusinya apa ketika terjadi error? Ini bisa diganti atau kita bisa abaikan pembacaan dari pressure gate ini. Selanjutnya sisi tekanan rendah masuk ke evaporator. Nah, di evaporator ini dia fungsinya adalah untuk membuang temperatur dingin pada sistem. Jadi setelah keluar dari ekspansi itu tekanannya dingin, tekanannya rendah dan temperaturnya dingin. Nah, di sini terjadi penyerapan panas di udara. Jadi udara dihembusin ke evaporator ini supaya evaporator ini dia membuang udara dinginnya seperti itu. Nah, troubleshootingnya pada evaporator ini dia bisa terjadi kebocoran pada fin-finnya atau pada bagian U-type di sini yang suka terjadi kebocoran. Nah, itu bisa dicek menggunakan busa sabun. Misalkan ketahuan kebocorannya bisa dilakukan pengelasan di sini. Dan pada evaporator ini juga harus dilakukan yang namanya maintenance atau dibersihkan menggunakan air bertekanan untuk maintenance atau perawatan. Seperti itu. Dan perawatannya kira-kira sekitar 6 bulan sekali atau tergantung kondisinya. Kalau udah kotor ini harus disemprot. Seperti itu. Oke, nah keluar dari evaporator di sini ada namanya Fourier valve. Nah, Fourier valve ini adalah komponen yang berfungsi untuk sebagai katup pembalik sistem pemanas menjadi pendingin. Jadi pada heat pump Ariston itu dia memiliki dua mode. Pertama adalah mode pemanasan dan mode pendinginan. Jadi dia selain bisa manasin air, dia bisa mendinginkan air juga sampai temperatur 8 derajat. Nah, si Fourier valve ini dia berfungsi untuk merubah itu. Yang tadinya kondenser bisa jadi evaporator dan kebalikannya, dari evaporator menjadi kondenser. Seperti itu. Nah, troubleshootingnya apa? Bentuknya seperti ini, dia memiliki yang namanya coil di sini. Nah, ketika coil ini macet, ini bisa menyebabkan high pressure atau tekanan tinggi karena refrigeran yang refrigeran yang masuk itu tidak bisa keluar sehingga high pressure L5. Nah, solusinya apa? Solusinya kita bisa cek menggunakan listrik 220 di sini nih. Kita cek normalnya ketika dialirkan listrik ini harus bunyi cetek, terjadi perpindahan valve di sini. Dan ketika listriknya dicabut, dia balik lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan macet, ini bisa dilakukan penggantian coil di sini. Atau kita ganti satu set Fourier valve ini ketika macetnya ada di dalam. Seperti itu. Oke, nah tadi keluar dari evaporator, di sini diukur juga oleh namanya low pressure switch. Nah, pada low pressure switch ini fungsinya kayak high pressure switch. Dia sebagai penjaga atau sistem pengaman. Nah, ketika terjadi tekanan yang kurang atau tekanannya terlalu kecil. Nah, tekanan terlalu kecil ini bisa disebabkan oleh sumbatan juga atau terjadi kebocoran refrigeran pada umumnya. Jadi kalau refrigerannya habis, kompresor itu akan terus menghisap. Lama-lama kondisinya vakum
dan menyebabkan low pressure switch ini putus. Nah, di sini ada 2 kutub, kita bisa cek menggunakan buzzer terhubung atau tidak. Dan biasanya ketika putus itu dia menyebabkan error E6 atau low pressure. Oke, nah jika tekanan normal, artinya di atas 300 PSI dan pengukurannya terputus, maka yang rusak adalah si low pressure switch ini. Itu bisa kita jumper untuk sementara atau kita bisa ganti satu part ini seperti itu. Jadi kita cek dulu nih kedua kutub ini dia putus atau enggak. Ketika dia putus dan tekanannya itu masih normal, artinya unitnya yang rusak atau partnya yang rusak. Tapi ketika tekanannya di bawah 300 PSI, artinya refrigerannya yang habis atau terjadi sumbatan. Seperti itu. Oke, nah tadi setelah keluar dari sini atau terukur low pressure switch, refrigeran akan dihisap kembali oleh kompresor untuk disirkulasikan kembali. Di sini dihisap, ditekan lagi, masuk ke kondenser, membuang panas ke air, terus masuk lagi ke ekspansi, diturunin lagi tekanannya, masuk ke evaporator untuk membuang temperatur dingin, dan masuk lagi ke kompresor. Nah, seperti itu siklus dari cara kerja heat pump dan masing-masing kode error pada bagian part ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman ASC semua dalam menganalisa sistem kerja kompresor ini. Jadi ketika teman-teman tahu nih cara kerja dari tiap part ini, teman-teman bisa menganalisa sendiri apabila terjadi masalah pada heat pump. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.